Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rikes, dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, perkenalkan nama saya Triadi Setiawan, Bang. Dan di sini saya sebagai pemandu acara podcast Remila kali ini. Dan saya ingin membawakan tema nih tentang bangkitnya pemuda dari kaum rebahan. Untuk kali ini saya ditemani oleh Bang Muklis, ya Bang? Iya. Bang Muklis ini merupakan ketua JPRMI Jakarta Selatan gitu. Dan juga beliau ini seorang wirausahawan. Namanya Banana Crips ya Bang? Iya betul. Nah, ini Bang, kalau misalkan kita berbicara tentang bangkitnya pemuda dari kaum rebahan, kan pasti kita bertanya-tanya dong tentang emang kenapa sih pemuda harus jadi yang bangkit gitu loh, kenapa produktif gitu. Nah, kalau menurut abang nih gimana sih, kenapa pemuda harus menjadi produktif gitu? Iya, apalagi kan di saat sekarang ini corona, ya kan banyak yang pelajaran tuh daring, saking daringnya kelewatan sampailah kaum rebahan gitu, merajalela ibaratnya. Iya Bang Adi, tentunya COVID-19 ini banyak banget imbasnya ya. Iya. Bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia juga kena imbasnya. Jadi kita juga dengan corona ini nggak bisa nyalahin pemerintah Indonesia aja gitu ya, karena memang semua negara kena imbasnya gitu kan. Kan biasanya netizen tuh sukanya komplain ya biasanya. Iya. Nah, corona ini banyak banget merubah sendi-sendi kehidupan yang tadinya mungkin menurut kita nggak mungkin malah menjadi mungkin gitu. Yang tadinya orang bekerja harus di kantor, nah ternyata bisa loh bekerjanya dari rumah gitu. Yang tadinya sekolahnya harus di sekolahan yang datangnya dari pagi pulang sore, nah sekarang sekolahnya dari rumah gitu. Tadinya yang kita suka kumpul-kumpul ya kan, suka kumpul-kumpul, hangout gitu kalau anak muda ya. Iya, betul. Terus kumpul-kumpul kajian, nah ternyata pas ada corona ini langsung kita yang tadinya suruh kumpul-kumpul langsung pada jauh-jauhan gitu ya. Bukannya kita nggak sayang nih Bang berjauhan, karena memang ini ada virus gitu ya. Efeknya lah ibaratnya ya. Nah iya, efeknya benar-benar sangat ini banget, ada pengaruh merubah sendi-sendi kehidupan yang tadinya nggak mungkin sekarang jadi mungkin, ya kan? Nah apalagi pemuda nih ya, pemuda yang sukanya pastinya pemuda sukanya kumpul-kumpul ya sih. Betul sekali. Nah, Nongkrong lah ibaratnya. Nongkrong. Iya. Terus ya ternyata di corona ini suruh di rumah aja gitu ya. Nah di rumah aja bukan berarti hanya rebahan aja gitu ya. Bukan hanya rebahan saja, tapi di rumah pastinya harus ada juga mereka planning apa yang harus dikerjakan juga dari rumah, ya kan? Kalau misalnya mereka masih sekolah, berarti kan ada juga waktunya untuk mengerjakan daringnya ya, untuk tugas-tugas sekolahnya secara online. Setelah itu apalagi nih untuk kita menjalin silaturahmi antar teman, berarti kita harus kayak bikin pertemuan secara virtual kayak gitu. Atau pokoknya jangan sampai karena virus ini malah mengikat kita gitu. Malah mengikat kita, akhirnya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Justru orang yang bagus itu yang harus bisa terus beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Jangan malah kita terlena dengan lingkungannya, gara-gara virus nih, udahlah gue di rumah aja gitu ya. Iya, males kemana-mana gitu lah. Aja udah daripada kena virus terpapar mati gitu kan, terus udah nih gitu, belum kawin kayak gitu. Nah, tapi itu bukan menjadi alasan kita untuk tidak produktif ya menjadi seorang pemuda. Iya. Justru kita harus beradaptasi yang tadinya mungkin kita lakukan offline menjadi online, seperti itu sih. Iya, yang sebelumnya offline karena corona kan nggak boleh ngumpul, berarti harus dilakukan online. Misalkan kumpul via apalah gitu. Iya. Nah emang kalau tanya tentang online nih Bang, emang apa aja sih kegiatan-kegiatannya gitu? Misalkan contohnya kan kalau kita kan remaja masjid biasanya kan kalau hari Ahad gitu kan ngumpul nongkrong,
terus membicarakan suatu planning masa depan buat program lah. Nah kalau misalkan online apa aja sih bang kegiatannya untuk bisa tuh orang bisa menjadi produktif lah? Ya banyak ya pastinya, ya kayak acara sekarang ini Recast kan. Oh iya, termasuk betul. adaptasi kan, Iya. adaptasi kajian yang tadinya kita dilakukan secara Offline. kajian doi tadinya ya. Iya. Terus sekarang dijadikan Recast gitu kan. Ini kan Iya. berarti kan Ramila sudah berhasil beradaptasi dengan virus tersebut sehingga membuatlah yang namanya Recast ini. Gitu. Recast. Ini kan salah satunya. Iya, salah satu contohnya lah ibaratnya. Yang pastinya pemuda ini kan menjadi ini ya, tombak ya. Pemuda ini justru yang menjadi motivator juga, harus ya menjadi motivator buat dirinya sendiri gitu, agar dia bisa tetap tangguh, jangan sampai langsung melemah gitu dengan hal-hal lingkungan sekitarnya. Ya karena memang pemuda itu penggerak ya, dari sendi kehidupan ini gitu. Nah kita belum lama ini merayakan 17 Agustus ya bang. Iya betul. Ya bang Adi. Betul. Nah 17 Agustus itu kemerdekaan Indonesia ini diraih itu oleh para pemuda. Ya. Kemerdekaan ini diraih oleh para pemuda, bukannya orang-orang tua. Ya makanya tahu kisah Rengas Dengklok kan ya? Iya tahu ya. Rengas Dengklok itu Menculik. kan, iya pemuda Iya. memaksa Soekarno Memaksa. untuk melakukan kemerdekaan. Itu Iya. pemuda kan, peran Betul. pemuda di situ Betul. menjadi sebuah kemerdekaan, Iya, berarti. ya kan? Iya. Ibaratnya Terus- ada dukungannya lah. Iya. Setelah itu muncul yang namanya Sumpah Pemuda gitu kan. Nah, Sumpah Pemuda kan adanya kan, nggak ada Iya. Sumpah Orang Tua. Sepertinya belum ada. Nggak ada. Terus tragedi 98 ya kan? Oh iya ya. Oh yang mahasiswa itu ya? Iya, itu Oh, iya. pemuda yang gerak. Iya sih. Nah, memang pemuda itu sebagai sebuah penggerak, Hmm. bukannya malah ya, Rebahan-rebahan aja gitu nah, lah. bukan ada rebahan aja, dia harus Dan bergerak. terlena oleh keadaan gitu. Nah, Iya. iya. Nah, berarti kalau misalkan kita berbicara tentang produktif, ya kan mungkin kalau lagi corona gini kita bingung dong. Misalkan kita ngapain nih buat melakukan hal-hal yang bermanfaat lah. Nah pasti kan mungkin ada yang pengen wirausaha. Nah gitu. Nah nih kalau menurut Bang Muklis kan, oh iya kan Bang Muklis juga orang wirausaha juga ya. Nah Iya. kalau menurut Bang Muklis itu apa sih, kenapa sih kita harus berwirausaha? Nah, kenapa kita harus berwirausaha? Ya wirausaha ini udah sunnah Nabi. Ya kan karena Nabi Muhammad itu dari kecil kan Oh berdagang ya, iya kan? betul. Berdagang kan, Betul. ya kan? Iya. Berdagang. Pertamanya dia menjadi seorang reseller. Oh. Dia kan menjual produknya Khadijah, lalu Iya. dijual lagi di kota yang lainnya gitu. Itu kan udah menjadi seorang reseller. Saya juga sering lihat di Instagram gitu teman-teman saya banyak sampai titik-titik itu snapgramnya, WA juga. Ini memang waktunya banget sih, masanya banget kita untuk membangun usaha di era pandemi ini. Kenapa ya? Karena memang sistem teknologi juga udah banyak, dan anak muda sekarang juga minimal mereka punya sosial media, ya gak sih? Pasti punya Facebook, Instagram, WhatsApp. Betul. Ya kan pasti semuanya punya 3 hal itu, dan platform 3 hal ini yang menjadi platform teratas yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Berarti kan di situ ada peluang pasarnya ya guys. Ada Iya, peluang betul, pasarnya. Jadi kita manfaatinlah sosial media ini menjadi duit gitu ya. Oh, Jangan sosial media ini dijadikan hanya sebagai pelampiasan gitu lah ibaratnya. gue tuh sebenarnya pengen nembak dia Iya. tadi gitu kan. Aduh, virus-virus ini. Iya. Iya. Terus apa sih? Ada juga yang sering ngeluh-ngeluh di wallnya ya, Oh, iya, betul. iniannya Iya. gitu ya. Kalau berani ngomong aja langsung gitu ya, tapi dia ngomongnya gitu. Di medsos. Aneh ya. Emang sih terkadang aneh emang. Saya ada beberapa tips nih yang mau saya kasih bagi kawan-kawan semua, teman-teman Ramila semua yang ingin memulai suatu bisnis. Wah, apa tuh Bang? Ya kan? Yang pertama, kalau kita ingin melakukan sebuah bisnis ya, melakukan sebuah usaha yang besar itu, kita harus analisa dulu, ya kan? Kira-kira bisnis ini profitable nggak?
bisnis ini menguntungkan nggak? Gitu. Iya. Padahal tujuan kita untuk bisnis kan menguntungkan kan. Betul. Jadi kalau bisnis ini nggak menguntungkan, apa yang kita lakukan? Gitu. Merugikan lah ibaratnya. Iya. Ini profitable nggak? Nah, kalau dia profitable, boleh kita jadikan sebuah bisnis usaha. Usaha lah. Nah, terus bisnis ini scale up ke scalable lah gitu kan. Scalable ini maksudnya adalah ada gak contohnya orang yang sudah melakukan bisnis ini? Ada gak kompetitornya? Dan ada gak yang berhasil menjadi besar gitu. Berarti kan kalau usaha ini ada contohnya yang besarnya, berarti usaha ini bisa besar gitu. Oh, berarti salah satunya misalkan kayak orang jual franchise gitulah ya. Nah, bisa juga, ya kan? Iya. Jadi kalau milih usaha, yang pertama tadi profitable, yang kedua scale up, scalable. Nah, yang ketiga itu yang namanya sustainable, berkelanjutan gitu kan, long lasting ya bahasanya. Wih, keren banget bahasanya ya Allah, sampai saya nggak ngerti. Apa sih berkelanjutan gitu? Oh, ya. iya. Jadi Iya. jangan cuma buka usaha Udah buka saja gitu. awal bulan, akhir bulan tutup. Tutup. Gitu. Udah berkelanjutan Iya. kan. Usaha itu cirinya harus ada 3, dia menguntungkan, terus bisa besar dan berkelanjutan. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih usaha yang kita mau ikutin ini udah memenuhi 3 syarat tersebut, baru kita boleh ambil. Oh, alah. Nah, contohnya kayak saya usaha ini ya, Bang. Wah, iya. Banana chips ini. Nah, ini profitable ya kan. Wih. Pastinya untung gitu ya. Kalau rugi nggak mungkin diambil. Terus juga ya pastinya ini bisa besar karena kan pasti orang butuh snack, butuh teman buat ngemil. Ngemil lah gitu ibaratnya kan. ya. Terus juga ini berkelanjutan juga. Oh. Ya kan, ini juga sudah ada banyak contoh juga orang yang berhasil di dunia snack ini, makanan ringan ini. Oh. Berarti kalau misalkan bertanya-tanya tentang sebuah produk gede gitu, pasti kan berawal dari yang kecil gitu lah. Iya. Nah itu, abang dulu gimana sih memulainya? Iya, mulai ya salah satunya bisnis usaha inilah, Nanana Banana Chips gitu. Nah, Awalnya iya. gimana sih bang? Jadi itu yang paling penting dalam bisnis itu prosesnya, Bang. Oh alah. Kita jangan lihat langsung pengennya langsung besar, pengen langsung nikmatin keuntungan, pengennya kita uncang-uncang aki aja terus dapat duit. Sifat-sifat apa sih bang yang harus ditanemin buat orang-orang wirausaha gitu? Ya pastinya yang pertama dia harus mau ya kayak kerja. Harus mau kerja keras lah. Kerja keras dan cerdas itu yang paling penting banget sih. Ya kalau misalnya kita pengen usaha tapi kita mau nyerap bahan aja ya nggak bakalan jalan itu. Betul. Yang Betul. paling itu kita harus punya kemauan juga kan, mempunyai kemauan untuk bekerja keras ya kan, mempunyai kemauan aja dulu itu, baru kita asal lagi kita punya kepercayaan diri, kita punya, yang penting adalah kita tuh haus akan ilmu aja gitu. Oh berarti ibaratnya bisa learning by doing lah. Iya. Berarti ibaratnya begitu ya. Kalau misalkan gagal, bangun lagi. Iya. Bangun lagi, gitu ya. Jadi jangan gagal sekali langsung, aduh kayaknya gue mau cocok deh jadi pengusaha gitu. Aduh. Jadi kalau misalnya baru gagal sekali 2 kali, mungkin nanti yang kelima kali kita berhasil. Karena emang kalau saya baca kisah-kisah para pengusaha itu, mereka nggak langsung berhasil di satu usaha. Mereka sudah mencoba usaha-usaha sebelumnya gitu kan. Oh berarti ibaratnya pernah jatuh dulu lah ya, Iya. walaupun berkali-kali mungkin ya. Iya. Itu bukan jatuh sih sebenarnya, Apa kayak tuh? proses belajar lah. Oh alah. Kalau kita udah gerak, kita udah memulai, ternyata kita gagal, ya itu berarti proses belajar kan. Iya, betul. Oh ternyata kemarin kita salahnya mungkin di sini kali nih. Waktu kita mulai, ternyata kita pengennya langsung buka cabang. Padahal 1 cabang aja belum bener, udah pengen buka cabang, makanya jadi berantakan. Waduh. Oh iya, berarti pelajarannya kita harus punya sistemnya dulu nih. Gitu. Jadi, Berarti kayak berpedoman lah dengan sistem-sistem yang abang tadi jelaskan tadi ya. iya, lingkatan. urutan. Nah, kalau itu kan terkait wirausahanya tuh bang. Nah, kalau misalkan menurut pandangan Islam gimana nih bang?
Ya, menurut pandangan Islam, Iya. ya pastinya Pakai tips and triknya itu. tips and triknya. Iya, betul. Nah, kita jangan lupa terlalu berdoa, Wih. ya nggak sih? Iya. Di manusia itu hanya bisa merencanakan. Berarti- Tadi kita udah rencanakan 5 tahap, ternyata Allah belum kasih kehendak. Iya. Berarti ibaratnya Allah yang menentukan ya. Iya. Iya, betul. Nah, kita tetap harus ikhtiar juga, Tawakal juga berarti. ya, doa juga gitu ya. Jangan kalau orang hanya ikhtiar, Hmm. nanti jatuhnya sombong. Oh, nggak mau minta lah ibaratnya. Iya. Kalau orang hanya doa, nah berarti dia namanya apa? Nggak action dong berarti. Dia pikir bakalan turun dari langit. Iya. Tiba-tiba jatuh aja duitnya. Ya kan? Jadi harus seimbang juga doa dan ikhtiar itu yang harus kita Maksimalkan juga. Ya, Berarti duit ya, duit. doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, iya. Nah, kita udah berbicara nih Bang tentang dari yang kenapa harus jadi pemuda produktif, terus sampai kisah-kisah Nabi juga udah kita bawa. Nah, terus pesan terakhir Abang nih untuk sobat-sobat Remila Podcast yang ada di rumah apa gitu? Oke. Jadi kita udah mau closing statement nih. Ya mungkin sepertinya ya. Saya ada sedikit permainan buat sahabat request Wah. dari Remila. Sepertinya asik gitu. Oke. Jadi boleh ya. Ya boleh silakan. Saya punya sebuah kertas nih ya Bang Adi ya. Iya. Punya sebuah kertas. Saya akan membuat kertas ini bergerak sendiri. Loh kok bisa? Iya makanya. Yang kita hanya butuh konsentrasi. Butuh konsentrasi dan jangan lupa kita ucapkan bismillah. Oke. Oke. Bang Adi siap? Siap. Coba tiup dulu bismillah. Bismillah. Wih, hebat. Gimana itu, Bang? Keren kan? Keren. Keren nggak bisa gerak sendiri? Keren banget. Tahu nggak rahasianya? Apa tuh? Ada kertas di belakangnya. Ya. Jadi gini guys ya. Jadi kalau dari permainan ini kita kayak tadi kan kita terpukau gitu ya ngelihat ini bergerak sendiri. Wih, keren banget bergerak sendiri. Terus kita tanya gimana caranya? Gampang, caranya bikin gini nih, lo sobek, terus di sini, terus ketika pengen gerakin, ininya ujungnya ditarik, maka dia akan bergerak sendiri gitu. Begitu juga sukses Bang. Oh, Kalau sukses itu pasti ada Cara-caranya. caranya, iya kan? Iya, betul. Nah, kalau kita makanya kita harus berteman juga dengan orang yang sukses. Kita tanya-tanya gimana sih cara untuk Dari sukses. sukses. Nah, gitu. Jadi kita nggak usah terpukau aja. Wih, bagus banget. Wah, jangan-jangan dia punya amalan-amalan nih. Wih. Wah, langsung nanyanya amalan. amal. Atau bahkan yang lebih parahnya lagi kalau misalkan orang-orang yang berpikiran negatif gitu, Bang. Wah, pasti kenapa-napa nih orang. Nah, iya. Jadi untuk sukses itu ada rahasianya. Oh. Ada prosesnya, ada caranya. Nah, kita harus tanya caranya. Kalau kita nggak ngerti, jangan sungkan untuk bertanya kepada orang lebih sukses. Dan kita jangan pelit-pelit investasi dari leher ke atas, gitu ya. Maksudnya apa itu, Bang? Jangan ini Sedekah. bukan Apa tuh? investasi dari leher ke atas. Ini maksudnya adalah kita ikut program kewirausahaan. Oh, alah. Kita belajar lagi, Menggali ilmu lagi lah ibaratnya. ilmu lagi. Ini kan namanya investasi kan, investasi leher ke atas otak Betul. gitu kan. Oh. Jangan cepat puas gitu. Terus belajar, pasti nanti kita akan tahu titiknya maka kita akan sukses. Ya. Nah, saya mau nanya nih Bang. Kalau Abang tuh kegiatan di JPRMI ngapain aja sih Bang? Kegiatan dakwahnya? Iya. Kayaknya kalau saya melihat sosok Abang ini punya karismanya, Masya Allah banget, hebat. Mana ini nama Rizky Bilar? Apa? Nggak mau ya? Nggak update nih. Iya. Jadi kegiatan JPRMI banyak, ya kan? Salah satunya yang sedang kita lakukan adalah live streaming YouTube juga ada. Seminggu tuh bisa 2 kali kita live streaming. Belum lama ini kita ngebahas tentang dakwah lewat komik. Oh, yang waktu itu ya ada di YouTube juga saya Iya. nonton tuh beneran tapi. Iya. Terus setelah itu kan program live streaming YouTube-nya.
saya juga ada JPRMI diamanatin untuk membangun remaja masjid di Masjid Raya Nurul Hidayah. Ya. Jadi di JPRMI udah kayak konsultan juga ya, konsultan sih ya. Terlalu bahasa Inggris sepertinya bahasanya ini. Konsultan gitu ya. Iya. Jadi JPRMI ini udah kayak konsultan banget. Kita dikontak untuk ini dong, Masjid Raya Nurul Hidayah nih masjidnya besar dan potensinya besar gitu kan. Tapi remaja masjidnya nggak ada. Terus saya di situ disuruh ngebangun lah. Ngehidupin lah ibaratnya ya. Ngehidupin gitu lah. Dan belum lama ini juga Masjid Nurul Hidayah juga membuat yang namanya Enhamart. Kayak minimarket yang ada di masjid. Jadi masjid punya minimarket gitu. Seriously? Iya, jadi ini kayak bener-bener masjid ini udah menjadi pemberdayaan umat gitu ya. Jadi masjid bukan hanya buat sekedar ibadah, ya kan? Iya. Tapi ada pusat perekonomian juga di situ. Wah, itu Itu ada minimarketnya. Nah, alhamdulillah sih DKM itu support banget. DKM support banget sampai membuat minimarket. Makanya cuma remajanya yang belum gerak cepat. Makanya di situ saya membantu mereka untuk mensinergikan remaja masjid dan DKM masjid, pengurus masjid. Oh, tentunya banyak banget program-program JPRM yang kita bisa sinergikan, yang bisa kita kolaborasi di Jakarta Selatan. Belum lama juga saya kayak audiensi ya, berkunjung ke Dewan Kota sama Ustadz Said Kutub MA. Nah, beliau juga bersedia menjadi pembina dari JPRMI Jakarta Selatan. Ya kan? Terus juga kemarin juga kita sudah bekerja sama juga dengan ACT, ya. dengan cepat tanggap dalam proses kayak penggalangan dana Lebanon, penggalangan dana Masamba kayak gitu. Jadi udah kita tuh sekarang tuh modelnya yang kolaborasi ya Bang. Ya kita tuh nggak boleh kerja sendiri-sendiri. Ini yang butuhnya. Kita tuh harus bekerja sama ya. kolaborasi gitu. Karena dengan kolaborasi tuh kita lebih enak, lebih mudah, lebih cepat. Makasih nih Bang, sebelumnya ya saya ucapkan nih karena udah mau datang ke sini gitu untuk datang podcast bisa menyempatkan diri lah di Iya. tengah-tengah waktu abang-abang yang sibuk banget nih. Iya, kita kan tahu nih. Nah, terus juga nih buat ke Sobat Remila Podcast nih, jangan lupa tetap selalu semangat menjalani hidup, apalagi di zaman seperti ini, di zaman corona. Jangan pernah kita mau dikalahkan oleh yang namanya virus. Ya, tetap jadi pemuda yang produktif dimanapun dan kapanpun, dan juga jangan pantang menyerah. Bukan begitu, Bung? Betul. Teman-teman juga nih jangan lupa like, comment, dan subscribe IG dan channel Remila ya. Nanti ada di bawah ya. Bisa kalian lihat. Ya, itu. Jangan lupa juga untuk subscribe channel JPRM Jakarta. Oke. Ya, mungkin itu aja sahabat Remila Podcast dari saya dan juga dari Bang Muklis tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.